Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Langit fiskal Indonesia bergetar. Sebuah pertarungan baru muncul di tubuh pemerintahan Presiden Prabowo. Bukan soal jabatan, bukan soal kekuasaan, tapi soal kejujuran mengelola uang rakyat. Di satu sisi, Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang lahir dari rahim rakyat kecil, dikenal belusukan ke sawah dan menertibkan pasar dengan tangan sendiri. Di sisi lain, Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan anyar yang dingin, logis, dan setia pada angka serta tabel fiskal. Keduanya adalah anak buah presiden, tapi kini berdiri di dua kutub yang berbeda. Satu bicara dengan hati, satu bicara dengan data. Dan ketika nama Jawa Barat disebut sebagai salah satu daerah yang diduga menyimpan uang rakyat di bank, suara rakyat pun bergemuruh. Benarkah ini fakta, atau hanya angka yang disalahartikan? Malam itu, Indonesia menahan napas. Karena untuk pertama kalinya, seorang gubernur menantang langsung Menteri Keuangan di depan publik. Inilah kisah, ketika KDM menantang Purbaya. Pertarungan antara nurani dan tabel. Antara data dan kehormatan. Langit fiskal Indonesia kembali bergetar. Suasana ekonomi yang semula tenang mendadak berubah jadi riuh, seolah badai baru saja mendarat di meja para pejabat. Dari ruang istana hingga obrolan di warung kopi, semua orang membicarakan hal yang sama, duel terbuka antara dua tokoh yang sama-sama keras kepala dan punya pengaruh besar. Nama Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dikenal berani turun ke sawah dan pasar, kini bersanding di berita utama dengan Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan anyar yang datang membawa misi menertibkan pengelolaan uang rakyat. Dunia birokrasi tiba-tiba terasa seperti arena tinju, dan publik bersiap menonton siapa yang akan berdiri lebih tegak di akhir ronde. Bagi rakyat, KDM bukan sekadar pejabat. Ia adalah sosok yang belak-belakan, berani menegur tanpa basa-basi, tapi tetap bisa bercanda dengan rakyat kecil. Ia lebih suka makan di warung sederhana daripada rapat di hotel mewah. Tapi di balik gaya sederhananya, KDM punya prinsip kuat, keuangan daerah harus berpihak pada pembangunan rakyat, bukan angka di layar spreadsheet. Karena itu, saat namanya disebut-sebut dalam laporan keuangan nasional, ia merasa kehormatannya sedang dipertaruhkan. Sementara itu, di sisi lain meja pemerintahan, berdirilah Purbaya, ekonom senior yang dikenal rasional dan tegas. Ia bukan politisi, melainkan teknokrat sejati. Setiap kebijakan baginya harus berbasis data, bukan perasaan. Dengan kalkulator di satu tangan dan laporan APBD di tangan lainnya, ia menilai bahwa banyak daerah terlalu lama menahan dana kas di bank. Menurutnya, uang rakyat harus segera dibelanjakan untuk rakyat, bukan didiamkan demi bunga deposito. Kalimat-kalimatnya dingin, tapi tajam. Dan ketika ia menyebut Jawa Barat dalam daftar daerah dengan dana mengendap, satu negara pun tahu, badai sedang menuju ke arah KDM. Berita itu pun menyebar cepat, memicu kehebohan nasional. Media sosial ramai membahas nama-nama daerah yang disebut. Warganet mulai membuat perbandingan, siapa yang lebih efisien, siapa yang lebih malas belanja anggaran. Tapi perhatian terbesar tertuju pada Jawa Barat. Bagaimana mungkin provinsi yang terkenal dengan program belusukan dan pembangunan rakyat justru dituduh menimbun uang? Apakah benar ada kesalahan pengelolaan, atau ini hanya permainan data yang belum jelas konteksnya? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menggantung di udara, menunggu jawaban dari sang gubernur. Di tengah kegaduhan itu, KDM tetap tenang. Ia tahu, badai opini bisa menghancurkan nama baik lebih cepat daripada bencana alam. Tapi ia bukan tipe pemimpin yang bersembunyi di balik meja kerja. Ia menganggap ini bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan panggilan untuk meluruskan fakta. Dan ketika mikrofon di depan wajahnya dinyalakan, KDM tak sekadar bicara, ia bersiap untuk menantang. Sebab bagi KDM, diam saat kebenaran dipelintir, sama saja dengan mengkhianati amanah rakyatnya. Kabar pertarungan fiskal ini pun menyebar seperti api di ladang kering. Di berbagai sudut negeri, orang mulai membicarakan KDM dan Purbaya layaknya dua pendekar beda aliran. Di media, keduanya digambarkan sebagai simbol dua dunia yang bertolak belakang, satu lahir dari rakyat, satu lahir dari ruang rapat dan tabel makroekonomi. Namun keduanya sama-sama keras kepala dan percaya pada kebenaran versinya sendiri. Wartawan mulai berdatangan ke Gedung Sate, pusat pemerintahan Jawa Barat, untuk menunggu pernyataan resmi KDM. Aura ketegangan terasa di setiap koridor,
seolah seluruh ASN menahan napas menunggu apakah sang gubernur akan memilih diam atau melawan. Sementara di Jakarta, Purbaya duduk tenang di kursinya, menatap layar laptop berisi data yang baginya tak bisa dibantah. Ia tahu, setiap angka punya cerita, dan cerita itulah yang ia bawa ke publik. Kita tidak bisa membiarkan uang rakyat mengendap di bank, katanya dalam rapat kabinet. Tapi yang tak ia duga, pernyataannya akan memicu badai politik dan sorotan nasional. Ia hanya ingin menegakkan disiplin fiskal, bukan memancing perdebatan. Namun dalam politik, niat baik tak selalu diterjemahkan dengan baik pula. Di pihak lain, KDM mulai merasakan tekanan. Para staf keuangan Jabar melaporkan bahwa tidak ada dana yang disimpan dalam deposito sebagaimana dituduhkan. Semua sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Namun isu sudah terlanjur bergulir. Masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah betul uang itu diam di bank, ataukah ada pihak yang ingin menjatuhkan nama baik KDM menjelang persiapan anggaran besar tahun depan. Di tengah kegaduhan itu, KDM hanya berkata pendek, saya akan buktikan semuanya. Suaranya tenang, tapi sorot matanya tajam, tanda bahwa badai perlawanan sedang disiapkan. Sore itu, di halaman gedung sate, KDM muncul mengenakan pakaian khas hitamnya, lengkap dengan ikat Sunda di kepala. Wartawan langsung berebut mikrofon, dan tanpa ragu ia menjawab semua tudingan. Tidak ada Rp1 pun uang rakyat yang kami simpan untuk bunga. Semua dana sudah dialokasikan sesuai program. Kalau Pak Menteri mau buka data, mari kita buka bersama, ujarnya tegas. Ia tidak berteriak, tapi nada suaranya menggetarkan. Kalimat itu menjadi pembuka duel yang kelak disebut media sebagai pertarungan gengsi fiskal. Dari situlah kisah ini berubah dari sekadar laporan keuangan menjadi drama politik nasional. Dua pejabat sama-sama anak buah Presiden Prabowo kini tampak berseberangan. Di media sosial, opini terbelah. Ada yang mendukung Purbaya dengan tagar-tagar tertib anggaran, ada pula yang membela KDM dengan tagar-tagar buka data Purbaya. Publik bersiap menyaksikan babak baru, bukan tentang siapa paling pintar mengelola uang, tapi siapa yang benar-benar mengelola kebenaran. Dan di balik setiap kalimat yang diucapkan kedua tokoh itu, aroma pertarungan gengsi dan kekuasaan mulai terasa makin tajam. Malam hari itu, di ruang kerjanya yang remang, KDM duduk menatap tumpukan laporan keuangan daerah. Lampu meja kecil menyinari wajahnya yang tegas namun terlihat letih. Ia tahu betul, tuduhan seperti ini bisa mematikan reputasi. Di mata publik, satu kata, menyimpan uang rakyat, sudah cukup untuk mengubah sosok pemimpin rakyat menjadi simbol keserakahan birokrasi. Tapi ia bukan tipe pemimpin yang menyerah pada persepsi. Kalau data itu salah, kita harus luruskan, bukan diam, gumamnya pelan sambil menatap foto rakyat kecil di dinding, para petani, pedagang, dan buruh yang ia perjuangkan selama ini. Sementara itu, di Jakarta, Purbaya juga tidak tinggal diam. Ia mendapat laporan dari timnya bahwa beberapa gubernur mulai mempertanyakan kebenaran data yang diumumkan. Namun baginya, fakta adalah fakta. Ia percaya bahwa sistem digital Kemenkeu tak mungkin keliru. Kalau daerah merasa keberatan, mari kita bahas secara terbuka, ujarnya dalam rapat internal. Tapi nada bicaranya yang kaku dianggap sebagian orang sebagai bentuk arogansi pusat terhadap daerah. Disinilah benih gesekan mulai tumbuh, bukan lagi antara dua pejabat, melainkan antara dua pendekatan, logika angka dan realitas lapangan. Hari berikutnya, suasana di media makin panas. Berita tentang uang parkir di bank memenuhi halaman depan. Para analis mulai berkomentar, politisi ikut menunggangi isu, dan para pendukung kedua belah pihak mulai saling menyerang di dunia maya. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, publik mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam, pertarungan ini bukan sekadar persoalan saldo kas daerah. Ini soal siapa yang layak dipercaya, pejabat yang berbicara lewat data, atau pemimpin yang bersuara lewat hati. KDM pun mengambil langkah berani. Ia memerintahkan tim keuangan Jawa Barat untuk menyiapkan dokumen lengkap sebagai bukti bahwa tidak ada dana daerah yang disimpan untuk bunga deposito. Semua laporan akan dibuka ke publik. Kita bukan provinsi yang menimbun uang rakyat, kita provinsi yang membangunnya, katanya di hadapan jajaran pejabat. Kalimat itu disambut tepuk tangan, tapi KDM tahu, ini baru awal dari medan tempur yang panjang. Ia sadar, melawan opini publik lebih sulit daripada melawan data. Dan di saat yang sama, di balik meja Kementerian Keuangan,
Purbaya menerima laporan bahwa timnya akan segera mengumumkan rincian daerah-daerah dengan saldo kas tertinggi. Pertarungan pun kian dekat. Di luar, media menunggu, rakyat menonton, dan langit politik mulai berwarna jingga kemerahan. Indonesia bersiap menyaksikan duel baru, bukan di panggung kampanye, tapi di arena yang lebih senyap dan mematikan, arena fiskal. Pagi itu, udara Bandung terasa dingin dan tegang. Di depan gedung sate, para jurnalis sudah berkumpul sejak subuh. Kamera, mikrofon, dan live report dari berbagai kanal berita nasional siap mengabadikan momen yang disebut-sebut sebagai hari klarifikasi terbesar dalam sejarah keuangan daerah. Kang Deddy Mulyadi keluar dengan langkah tenang, mengenakan jas hitam sederhana dan ikat kepala khas Sunda. Ia tersenyum kecil kepada awak media, lalu berdiri di depan podium dengan ekspresi yang sulit ditebak, antara marah, kecewa, dan mantap untuk melawan. Saya datang bukan untuk berdebat, tapi untuk menjelaskan fakta, katanya membuka pernyataan persnya, dengan nada suara yang membuat semua ruangan mendadak hening. KDM lalu menjelaskan panjang lebar soal mekanisme dana daerah. Ia menegaskan bahwa uang yang disebut parkir sebenarnya bagian dari sistem penyaluran anggaran yang belum bisa dieksekusi karena proses administrasi pusat. Kalau dana belum tersalurkan, bukan berarti kami simpan. Ini soal mekanisme pencairan, bukan deposito. Saya mohon, jangan pukul rata semua daerah seolah-olah menimbun uang rakyat, ujarnya. Kalimat itu diucapkan dengan nada rendah, tapi penuh tekanan. Wartawan langsung mencatat setiap kata, sadar bahwa pernyataan ini akan menjadi headline keesokan harinya. Di Jakarta, Purbaya sedang menyimak siaran langsung itu dari ruang rapat kementeriannya. Wajahnya datar, tapi matanya menatap tajam layar televisi. Ia mendengarkan setiap kalimat KDM, dan ketika sampai di bagian tantangan untuk membuka data, tangannya berhenti mengetik. Baiklah, katanya pelan kepada stafnya. Kalau beliau ingin buka data, kita buka semua. Dalam hitungan jam, tim Kemenkeu mulai menyiapkan rilis resmi berisi rincian saldo daerah, termasuk penjelasan sumbernya. Bagi Purbaya, ini bukan soal gengsi, tapi transparansi. Namun publik melihatnya sebagai babak baru dari duel dua pejabat keras kepala. Menjelang sore, berita tentang tantangan terbuka KDM menjadi trending di semua platform media sosial. Warganet terbelah dua kubu, ada yang memuji keberanian KDM yang melawan narasi pusat, dan ada yang menyanjung Purbaya karena berpegang teguh pada data. Diskusi di televisi malam itu memanas. Para pengamat fiskal, politisi, dan akademisi bergantian menganalisis arah pertarungan ini. Ini bukan sekadar soal APBD, kata seorang analis, ini pertarungan dua paradigma, logika teknokrat versus hati rakyat. Dan kalimat itu menjadi kesimpulan yang diulang-ulang di banyak forum. Di tengah semua sorotan itu, Kang Deddy tetap tenang. Seusai konferensi pers, ia kembali berjalan ke dalam gedung sate, tanpa pengawalan berlebihan. Di balik wajah tegasnya, tersimpan keyakinan bahwa kebenaran tak butuh panggung besar untuk bersinar. Ia tahu badai ini belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Tapi seperti pepatah Sunda yang sering ia ucapkan, batu karang tebakal ruksakku ombak, lamun dasarna kuat, batu karang takkan hancur oleh ombak, bila dasarnya kokoh. Dan malam itu, langit Jawa Barat terasa tenang, seolah memberi restu bagi seorang pemimpin yang sedang bersiap menghadapi gelombang politik paling besar dalam kariernya. Malam menjelang, tapi denyut politik tak kunjung reda. Di media nasional, nama Kang Deddy Mulyadi dan Purbaya Yudi Sadewa terus bergema. Talkshow ekonomi berubah menjadi arena debat politik, pembawa acara berbicara seolah sedang menyiarkan pertandingan besar. Apakah ini sekadar kesalahpahaman data, atau sinyal retak di tubuh pemerintahan? Tanya salah satu host televisi dengan nada tajam. Di layar terbagi dua, satu menampilkan cuplikan KDM menantang, satunya lagi wajah tenang Purbaya yang menjawab dengan kalimat datar namun menggigit, kami bekerja berdasarkan angka, bukan asumsi. Penonton terpaku. Ini bukan sekadar perbedaan pandangan, ini duel dua ideologi fiskal yang saling menguji batas kesabaran. Di tengah hiruk-pikuk itu, KDM tetap bekerja seperti biasa. Ia belusukan ke pasar pagi di Subang, berbincang dengan pedagang ikan dan sayur. Tapi kini, setiap langkahnya diikuti kamera dan wartawan. Seorang ibu pedagang menatapnya dengan haru, Pak Gubernur, kami percaya Bapak tidak mungkin main-main dengan uang rakyat. KDM tersenyum tipis, menepuk pundak ibu itu. Bu,
Tugas saya bukan membuktikan ke media, tapi menjaga kepercayaan rakyat seperti ibu, katanya pelan. Kalimat sederhana itu menyebar cepat di media sosial, jadi simbol perlawanan rakyat terhadap tuduhan yang dianggap tidak adil. Namun, tekanan politik di balik layar semakin berat. Di Jakarta, beberapa anggota DPR mulai ikut bersuara. Ada yang mendukung Purbaya dengan alasan disiplin fiskal, tapi ada juga yang menilai pernyataan Menkeu terlalu gegabah. Menyebut nama daerah tanpa klarifikasi lebih dulu bisa menimbulkan kegaduhan, kata salah satu anggota Komisi Keuangan. Pemerintah pusat mencoba meredam suasana, tapi nyatanya, isu ini sudah terlanjur membesar. Di balik rapat-rapat tertutup, muncul bisik-bisik bahwa mungkin ada motif lain, entah uji loyalitas antar pejabat, atau sekadar adu pengaruh di hadapan Presiden Prabowo. Sementara itu, di sebuah ruangan kecil di gedung Kemenkeu, staf Purbaya sedang menyiapkan laporan terbaru untuk konferensi pers besok pagi. Data diperiksa ulang, grafik diperbaiki, dan setiap angka dicocokkan dengan sistem perbendaharaan negara. Purbaya berdiri di depan jendela, memandang gelapnya langit Jakarta. Ia bukan orang yang suka polemik, tapi ia tahu, ketegasannya akan diuji kali ini. Kalau data saya salah, saya akan akui. Tapi kalau benar, saya harus pertahankan. Ini soal kepercayaan publik, ucapnya pelan. Bagi Purbaya, menjaga integritas fiskal sama pentingnya dengan menjaga wibawa negara. Di saat yang sama, Kang Deddy duduk di beranda rumah dinasnya, menatap lampu kota Bandung dari kejauhan. Di tangannya segelas kopi hitam tanpa gula, asapnya menari pelan di udara malam. Kadang, perjuangan bukan soal siapa benar atau salah, katanya pada ajudannya, tapi siapa yang tetap jujur ketika semua orang sibuk membela diri. Kalimat itu menggema dalam kesunyian malam, seolah menjadi doa seorang pemimpin yang sedang menyiapkan diri menghadapi hari besar besok, hari di mana kebenaran dan gengsi fiskal akan dipertemukan di depan publik. Esok, duel KDM dan Purbaya bukan lagi sekadar berita, melainkan cermin besar tentang bagaimana Indonesia memaknai keadilan dalam mengelola uang rakyat. Dan akhirnya, badai fiskal itu perlahan mereda. Tapi jejaknya masih terasa di ruang publik. Kang Deddy Mulyadi dan Purbaya Yudi Sadewa sama-sama berdiri tegak. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua wajah dari satu tujuan, menjaga uang rakyat. Namun publik belajar satu hal penting. Bahwa di balik angka-angka yang tampak dingin, ada nurani yang harus tetap hidup. Bahwa membangun negeri tak cukup dengan kalkulator dan grafik. Tapi juga dengan kejujuran, keberanian, dan empati. Duel antara KDM dan Purbaya bukan sekadar pertarungan data. Melainkan cermin besar tentang bagaimana pemimpin diuji. Bukan hanya oleh lawannya, tapi oleh kebenaran itu sendiri. Karena pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling hebat bicara. Melainkan siapa yang tetap berpihak pada rakyat. Ketika panggung politik berubah menjadi medan ujian moral. Inilah kisah tentang keberanian menantang angka. Tentang nurani yang menolak tunduk pada statistik. Dan mungkin, disitulah letak sejati dari makna kepemimpinan. Bukan sekadar menghitung uang rakyat, tetapi memastikan rakyat tetap merasa dihitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.